Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, bergerak, penggerak, menggerakkan. Saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu pengembasan budaya positif. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya, judul modul menumbuhkan budaya positif. Latar belakang: budaya positif merupakan wujud dari keyakinan dan kesepakatan kelas, juga sekolah, di mana guru dapat memberikan tuntunan agar siswa menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nilai-nilai positif dibutuhkan untuk membentuk karakter belajar Pancasila dengan memberikan contoh dan melakukan pembiasan yang konsisten di sekolah. Tujuan yaitu menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal siswa memiliki karakter belajar Pancasila. Tolak ukur: 1. Pelaksanaan keyakinan kelas oleh siswa tanpa paksaan. 2. Kesadaran diri untuk melakukan budaya positif dimanapun. 3. Dukungan dan motivasi dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat serta orang tua siswa. Lini masa tindakan yang dilakukan: 1. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan praktik baik mengenai budaya positif kepada rekan guru. 2. Berdiskusi dengan rekan guru untuk memberikan praktik baik pemahaman budaya positif. 3. Membuat keyakinan kelas. 4. Menuntun merefleksikan, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. 5. Memberikan contoh tindakan positif yang konsisten dilakukan sehingga menjadi budaya. 6. Menerapkan nilai-nilai yang mencerminkan perilaku pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Kepala sekolah, 2. Rekan sejawat, 3. Siswa, 4. Sarana dan prasarana, 5. Orang tua wali siswa. Demikian rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Semua, terima kasih pada saat ini saya akan melakukan aksi nyata budaya positif. Ini berkaitan dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Adapun aksi nyata yang saya lakukan yaitu pengembasan budaya positif. Sebelum memulai dengan kegiatan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan. Kami akan mulai dengan kegiatan kami. Kami mohon Tuhan hikmat akan datang daripada Allah. Berkati kami semua ya Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai dengan kegiatan, saya membuat sebuah pantun, dan ketika saya mengucapkan pantun itu, Bapak Ibu boleh jawabnya apa? Cakep, terima kasih. Pergi ke toko membeli parfum. Dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan salam, semoga aksi nyata ini bermanfaat. Cakep. Adapun rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan, judulnya menumbuhkan budaya positif. Latar belakang: budaya positif merupakan wujud dari keyakinan dan kesepakatan kelas ataupun sekolah, di mana guru dapat memberikan tuntunan agar siswa menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nilai-nilai positif dibutuhkan untuk membentuk karakter belajar Pancasila dengan memberikan contoh dan melakukan kebiasaan yang konsisten di sekolah.
Artinya budaya positif itu dilakukan oleh kita semua, baik itu siswa, kepala sekolah maupun guru. Dan budaya positif itu mempunyai manfaat. Ketika kita melakukan sesuatu itu bermanfaat dari pihak sekolah. Adapun tujuan kegiatan aksi nyata yaitu menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universitas siswa memiliki karakter pelajar Pancasila. Nilai-nilai seperti saling menghargai, apalagi saling menolong, tentang untuk itu dulu. Ya, apalagi saling membantu, saling mendukung, dan nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Tolak ukur yang dipakai di sini itu pelaksanaan keyakinan kelas oleh siswa tanpa paksaan. Itu tolak ukurnya. Dan kesadaran diri untuk melakukan budaya positif di mana kesadaran di sini yaitu kesadaran intrinsik, tanpa ada paksaan, tanpa ada embel-embel penghargaan apapun dari pihak lain. Kesadaran diri. Dukungan dan motivasi dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat serta orang tua ataupun mahasiswa itu tujuan tolak ukur yang kita lakukan. Pertama kita akan belajar tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kalau di sekolah kita kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yaitu ibadah bersama setiap hari Senin dan hari Sabtu, dan juga sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan itu kita adakan pembacaan kitab suci. Yang kedua, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Di sini guru mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan dan menerapkan budaya positif, karena kita harus sebagai guru dan juga orang tua bagi anak-anak kita. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memiliki motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Budaya positif itu dilakukan oleh setiap pihak atau insan pendidikan yang ada di sekolah. Itu semata-mata untuk membuat siswa nyaman. Perubahan paradigma. Coba kita kepalkan tangan kita. Bayangkan kita sedang menyimpan sesuatu yang berharga. Dan ada orang yang mencoba membukanya. Kira-kira apa yang kita lakukan terhadap kepala tangan kita yang ada memegang benda yang sangat berharga menurut kita? Apa yang bertanya kepada dia, kenapa? Yang kedua, mempertanyakannya. Ya, jawabannya benar sekali. Yang kita lakukan adalah diri kita. Kalau ada sesuatu barang atau apapun yang ingin kita lakukan, itu berasal dari dorongan atau kekuatan kontrol diri kita sendiri. Soalnya ada orang lain yang bisa mempengaruhi kita, walaupun dia berusaha untuk memaksa kita untuk membukanya. Dan yang kedua, kita sedang mencoba merampas tadi potongnya kita yang memegang itu. Sekarang orang lain yang ada memegang dan kita berusaha untuk merampasnya. Apa yang kita lakukan?
ingin berusaha untuk menangkap apa yang orang lain miliki, apa yang kita lakukan? Ya, berusaha untuk mendapatkannya walaupun dengan cara yang salah. Yang berikut, ada pertanyaan. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Dan apa alasan Anda membuka kepalan tangan itu? Ada dua pertanyaan pemantik yang memantik kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Yang pertama, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Dan apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Dan yang kedua, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan Anda? Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru untuk menjawab pertanyaan ini. Saya berikan siswa untuk menjawab pertanyaan ini. Jawaban pertama yang warna pink. Jawaban pertama yang warna pink dan jawaban kedua yang warna kuning. Dan setelah jawaban diisi dan setelah dipasang bagi kertas, ambil gambar. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Kenapa Anda membuka kepalan tangan Anda? Pertanyaan kedua, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Saya mau berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menjawabnya. 3 menit dari sekarang. Jawaban terserah, sebenarnya itu bukan memberikan nilai apa-apa bagi kita. Pertanyaan yang kedua, dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Jawabannya nanti sebelah kiri yang jawaban pertama, sebelah kanan jawaban kedua. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Dalam kegiatan ini maksudnya kegiatan untuk menyepal tangan itu. Ya, silakan dibuka bagi Pak. Ini sebelah sini. Ya. Nomor 2 ini. Iya, bawa di bagus.
biasa. Persepsi dari saya, jawabannya itu yang apa yang Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka ataupun menutup kepala tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Yang berikut, teori motivasi perilaku. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua teori. Yang pertama, yang berasal dari diri kita. Ada dua dari itu. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan dan hukuman. Itu termasuk teori ekstrinsi. Itu teori yang berasal dari luar, dorongan yang berasal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Contohnya seperti kalau kita datang pagi supaya kepala sekolah puji atau teman-teman guru menghargai kita. Yang sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu. Yang harus kita lakukan yaitu motivasi yang kedua, yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita percaya. Jadi setiap hari kita lakukan pesan atau karena kita mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, di sini seorang guru saat guru memahami tiga motivasi perilaku manusia, maka guru akan mendapat menilai motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari kenyamanan, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Sema. Kelas masih gaduh dan anak-anak pun tertawa. Tadi Bapak Ibu sudah mendengar kisah tentang info yang kurang menguasai pelajaran matematika.
Bapak Ibu menjawab bahwa tindakan Pak Seno terhadap kita itu sebuah hukuman. Mengapa dikatakan sebuah hukuman? Nanti ada informasi ke depan dan terdiri dari dan tanggapannya ya tidak setuju. Menjawab Bapak Ibu tadi pernah tepuk tangan dong. Terima kasih. Tidak setuju karena tindakan Pak Seno telah membuat kita malu dan di kelasnya dan menjadikan kenangan negatif bagi diri itu. Jadi setiap perilaku kita yang menyakiti siswa dia akan ingat terus. Jujur saya juga mengalami itu waktu SD dan terbawa itu sampai sekarang. Kalau sikap atau tindakan yang menyakiti pasti ingat terus, tapi kegiatan positif kita lupa. Dan seperti halnya Ibrah, setiap murid memiliki potensi masing-masing. Kita tahu bersama bahwa seorang siswa sudah ada dengan potensi atau dengan talentanya. Tinggal bagaimana kita guru mengembangkan dan menumbuhkan setiap talenta kaumnya itu. Mungkin Ibrah ini adalah murid yang memiliki minat dan bakat di bidang seni sehingga dia menggambar. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ibrah adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Menurut saya tindakan Pak Seno terhadap Ibrah dalam ilustrasi adalah sebuah hukuman karena sebelum pembelajaran berlangsung belum diadakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Karena ada pertanyaan lain untuk Bapak Ibu menjawab. Yang pertama, tindakan guru. Ini juga mungkin sering kita lakukan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ketika anak terlambat kita memberikan atau ada memberikan. Apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang lain? Setuju konsekuensi. Itu. Ibu Dela? Hukuman. Inamea? Ya. Pertanyaan yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan basket ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Setuju? Ya. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Dan yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Ya, kita lihat jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan mengulang lagi. Itu termasuk hukuman. Setiap tindakan kita yang membuat siswa tersakiti itu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan basket di sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang sedang dicoret-coret. Itu konsekuensi dari perbuatannya, bukan hukuman. Yang keempat, yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Dan yang terakhir, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah.
tidak mengenakan sepatu, jadi disuruh. Jadi itu yang berikut tadi sudah saya bicarakan tentang hukuman. Sekarang kita akan masuk di restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah tentang orang seperti apa yang kita inginkan menjadi mereka dan membantu murid berpikir dengan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan lingkungan. Itu pendapat para ahli dosen namanya pada tahun 2024. Jadi segitiga restitusi itu diciptakan atau kita pakai untuk menstabilkan keadaan. Jadi ada 3 hal yang akan kita bicarakan dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa. Yang ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan 8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setiap kelakuan siswa yang datang terlambat, yang sering tidak masuk ke kelas, tidak mengerjakan tugas, itu kita berikan solusi untuk menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Kembali ke hukuman tadi, sesuatu hal yang menyebutkan itu terjadi. Konsekuensinya sesuatu hal terjadi. Restitusinya itu merupakan pilihan. Yang berikut, hukuman dan penghargaan. Tadi hukuman dan konsekuensi. Sekarang hukuman dan penghargaan. Hukuman yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Karena tidak sadari kita sering memberikan hukuman kepada anak itu. Itu kan tidak sadari. Yang kedua, tidak tahu apa yang terjadi. Yang ketiga bersifat seseorang. Yang keempat berupa hukuman fisik ataupun fisik. Ketika kita memukul siswa ataupun kata-kata kasar, itu namanya merusak anak, dan itu mengakibatkan anak itu akan mudah ingat dengan kebiasaan kita. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, seperti yang tadi ada pertanyaan tematik. Konsekuensi ketika seorang anak menyenggol kelas dalam keadaan air itu tertumpah, konsekuensinya dia harus membersihkan, bukan suatu hukuman. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ustaz, walaupun kita membuat bukan hukuman, tapi murid itu merasa tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga, restitusi. Ini hal yang baik yang harus kita lakukan. Untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contohnya, ketika anak terlambat, kita jangan teman-teman. Kenapa terlambat? Kita membuat dia nyaman ya. Itu dia
ketika kita menceritakan apa yang dilakukan, maka kita tahu bahwa dan menceritakan apa yang menjadi kenangan. Dan kita juga harus bisa bahwa itu juga sering mengalami itu. Dari dan yang ketiga kita menanyakan kepada dia mengenai dia apa berarti kalau bisa datang lagi saya lagi itu contohnya. Yang berikut kita akan masuk dalam keyakinan kelas. Saya akan menanyakan dan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menuliskan setiap aturan yang ada di sekolah kita dan Bapak Ibu ingat aturan atau tata tertib yang ada di sekolah kita. Peraturan yang ada di sekolah kita minimal 3. Yang sudah selesai bisa tempel di papan yang telah disediakan. Yang peraturan sekolah tempel ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menuliskan beberapa peraturan. Dan dari peraturan itu kita akan merubahnya menjadi sebuah keyakinan. Jangan membacakan yang pertama, datang lebih awal sebelum jam masuk kelas. Yang dimaksud keyakinan kelas, peraturan itu dibuat oleh satu atau dua orang dan dilakukan oleh semua orang. Itu namanya peraturan atau tata tertib. Sedangkan keyakinan kelas dibuat secara bersama atau keyakinan sekolah dibuat secara bersama oleh seluruh komponen yang ada di dalamnya. Kalau keyakinan kelas berarti Bapak Ibu kelas bersama siswa. Kalau keyakinan sekolah berarti kepala sekolah, guru, pegawai dan siswa-siswa. Yang pertama, datang lebih awal sebelum jam masuk kelas. Peraturan sekolah ini juga pas masuk di keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus mengandung hal-hal yang positif. Jadi poin pertama, yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Di sini peraturan sekolahnya jangan membuang sampah sembarangan. Kita akan mengubahnya ke keyakinan sekolah apa? Membuang sampah pada tempatnya.
Yang ketiga, sama jangan membuang sampah sembarangan. Aktif memakai seragam ke sekolah. Apakah dia masuk ke keyakinan kelas? Yang berikut, memakai seragam sekolah. Apakah peraturan atau keyakinan? Keyakinan ya. Memakai seragam sesuai ketentuan. Yang berikut, peserta didik wajib memelihara ketertiban sekolah yang berlaku. Kalau kita jadikan keyakinan kelas, ya masuk. Kira-kira kalimatnya, peserta didik memelihara ketertiban kelas ataupun ketertiban sekolah. Menciptakan keamanan dan ketertiban. Dari beberapa peraturan sekolah yang dibuat oleh guru, kita dapat membuat 5 keyakinan sekolah. Yang pertama, datang lebih awal sebelum pengajaran. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata sopan. 4, memakai seragam sesuai ketentuan. 5, menciptakan keamanan dan ketertiban. Itu yang akan menjadi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jadi setiap baik guru ingat sebelum pelajaran dimulai, buat keyakinan kelas dan anak supaya ketika dia melanggar, kita memberikan bahwa buang sampah. Sekarang jadi nanti Bapak Ibu Guru akan membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa. Tentu keyakinan kelas dibuat dengan menggunakan bahasa yang positif. Seperti yang saya katakan tadi, jangan menggunakan kata jangan, jangan. Jadi keyakinan kelas yang akan kita buat itu bersifat abstrak dan beraturan dan lebih rinci atau konkret. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan dari peraturan dan keyakinan kelas itu kita peroleh nilai-nilai dibagikan. Kalau datang lebih, apa yang kita dapatkan, yang kita peroleh nilai disiplin. Jadi nilai yang diperoleh di sini yaitu disiplin. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nilai apa yang kita peroleh? Nilai keindahan, nilai kebersihan. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata sopan.
Ya, memakai seragam sesuai ketentuan. Dan bersikap keamanan dan ketertiban. Nilai apa yang kita dapatkan? Keamanan, kerukunan. Di sini ada peraturan. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai yang didapatkan itu tanggung jawab. Yang kedua, melarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinannya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai apa yang didapatkan? Kesehatan, pergantian atau kemiskinan. Nilai yang kita dapatkan menghormati orang lain, kesabaran, menggunakan masker. Nilai apa yang kita dapatkan? Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas. Nilai apa yang kita dapatkan? Keselamatan dan keselamatan. Nah, ini ada contoh yang 16. Contoh ayat 16:1. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Seperti kita tahu bersama anak-anak di sekolah untuk belajar. Dan yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Kalau anak-anak menangis, anak-anak berkelahi, maka tidak melakukan. Ya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Anak-anak harus mengerjakan tugas itu. Setiap anggota kelas perlu menghargai. Di sini anak-anak diarahkan untuk jangan berkelahi atau mengganggu teman yang lain. Dan yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa nyaman, aman. Lima posisi kontrol. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Mungkin kita semua melakukannya. Yang pertama, hukum. Yang sering kita lakukan dalam posisi ini yaitu menghabis, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu guru berbuat seperti itu. Yang lain juga, guru berkata, kamu tidak melakukan, awas kamu, rasakan. Itu sering kita lakukan. Yang kedua, posisi kontrol yaitu membuat rasa bersalah. Kita sebagai guru sering berceramah dengan anak-anak, sering sebaiknya itu membuat anak merasa bersalah. Posisi kontrol sebagai teman. Di sini kita melakukan membuat alasan-alasan untuk murid. Kita menganggap dia sebagai teman kita dalam belajar, dan kita sering mengatakan, ayolah lakukan ini demi ibu, jangan demi yang lain, demi ibu sana. Atau kita sering mengatakan bahwa masa kamu tidak tahu, ingat, tidak ibu pernah tahu. Dan kontrol yang keempat, pemantau. Sering kita melakukan itu dengan mengaitkan dengan peraturan yang ada. Kita menyesuaikan diri, kita sering menghitung dan mengukur siswa-siswa kita. Dan posisi kontrol yang ketiga, manajer. Posisi kontrol yang ketiga, yang kelima itu posisi manajer. Itu biasa kita lakukan, itu yang baik. Posisi manajer itu yang terbaik dari posisi kontrol yang lainnya.
Kalau penghukum itu membuat siswa mengingat setiap kesalahan yang kita lakukan, membuat kesalahan juga seperti itu. Dan hasilnya dari terus dikontrol kali hasil dari yang diperoleh itu, anak akan memberontak, anak akan menyusahkan orang lain, dan anak akan berbohong kalau kita memberikan hukuman kepada anak itu terkendali. Yang kedua, membuat rasa bersalah, hasilnya anak itu akan menyembunyikan kesalahannya, anak itu akan menyangkal, dan anak itu akan berbohong. Terus kontrol yang ketiga, teman, hasilnya dia akan tetap begini. Gurunya akan sekolah baru dia merasa nyaman. Kalau guru yang lain masuk, dia tidak akan akan kecewa dan akan mengubah. Hasil kontrol yang keempat, memantau hasilnya. Dia menyusulkan diri. Tanpa penghargaan, dia akan melakukan semua kegiatan. 5 proses kontrol kasus siswa tidak mengenakan sepatu ketika di sekolah. Sebagai penghukum, yang melakukannya itu seperti di samping tertentu selama 2 jam itu posisi guru sebagai penghukum. Posisi guru sebagai pembuat rasa kamu selalu mengevaluasi kontrol guru sebagai teman. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekali ibu saja, atau lain kali jangan berbuat seperti itu sebagai teman. Kita menganggap bukan sebagai siswa, tapi sebagai teman kita dalam sekolah. Yang berikut, sebagai pemantau, kita sering melakukan atau kata-kata yang kita dengar, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu lakukan konsekuensinya. Bagaimana dia hanya mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab sendiri dari hasil pertanyaan itu. Dalam kejadian masalah seperti yang saya katakan bahwa ada segitiga institusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan keadaan untuk membuat anak merasa gagal adalah pertama, guru berkata berbuat salah itu hal manusiawi, itu menstabilkan identitas. Ada juga karena bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Supaya anak tidak berbuat salah terus, kita katakan bahwa semua orang itu berbuat salah, atau kita katakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, atau bisa juga kita katakan bahwa Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, tapi selalu mencari solusi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita tahu untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar. Guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu validasi tindakan. Dan yang terakhir, menjaga keyakinan. Guru akan berkata,
kelas kita. Nilai apa yang telah kita sepakati? Sekarang refleksi. Saya akan membagikan statement kepada Bapak Ibu semua. Jadi sekarang menggunakan teknologi yang ada. Ibu akan membagikan statement dan kita akan melakukan refleksi. Pertanyaannya sudah ada di layar. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Kegiatan ini yaitu kegiatan aksi nyata tadi yang telah saya paparkan tadi. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan hari ini? Bapak Ibu untuk menyelesaikannya 5 menit. Pertanyaan pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan budaya positif? Atau kurang paham bisa bertanya. Pertanyaan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan hari ini? Baik, Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan bisa menempel di papan tulis yang tersedia. Dan sebelum saya menutup kegiatan hari ini, aksi nyata saya tentang kebiasaan budaya positif, ada sebuah pantun untuk kita. Seperti biasa kita akan menjawabnya cakep. Biru laut seperti kolam, cakep. Ikan paus pandai berenang, pandai menyelam, cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam saya tutup aksi nyata ini dengan salam mohon maaf lahir dan batin. Cakep. Halo, perkenalkan nama saya Yohana Wadu, guru pada SD Gemit Bodai. Saat ini teman kami sedang mengikuti kegiatan CGP Angkatan 10 Kabupaten
Kabupaten Saburai Jua. Ketika saya mengikuti diseminasi pembiasan budaya positif, saya awalnya tidak atau belum mengenal apa artinya budaya positif. Setelah mengikuti aksi nyata yang dilakukan rekan kami, saya menyadari bahwa budaya positif sangat diperlukan dan guru memiliki peran yang sangat dominan. Saya merasa senang karena mendapatkan hal yang baru tentang budaya positif dari kami. Tentang budaya positif, mari kita sama-sama bekerja untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita, dari budaya dan juga setiap hal yang dilakukan teman-teman untuk menyenangkan murid kita. Sekian dan terima kasih. Mari kita menutup ibadah kegiatan ini dengan berdoa dan menutup kegiatan ini dengan